jangan itu ya iman juga sebenarnya, iman yang tidak diamini mungkin, tapi itu persetujuan bersama. Nah menurut saya rasio itu sangat perlu, karena saya langsung nyambung ke tema ini karena kesempatan terbuka. Rasio itu sangat perlu karena begini, kalau setahu saya membaca Quran, membaca alam, mencari kebenaran itu kan butuh, katanya membaca Quran harus suci. Suci kuwi piye? Wudu, ngono ya. Itu suci wadak. Kan harus suci pikir juga. Jangan lupa, nggak hanya suci wadak, perlu juga suci pikir. Sekarang kita tarik dari informasi yang ada tentang suci wadak. Suci wadak itu piye carane? Wudu dengan kategori airnya ada nggak? Ada air mutlak, ada air musamas, mustakmal, mutanajis, gitu ya. Air mutlak adalah air yang bersih, benar-benar bersih. Kalau air musamas adalah air yang udah kena panas, udah kena matahari gitu ya. Masih bisa buat wudu, masih bisa. Oke, kalau air mustakmal, air yang sudah dipakai, bisa dipakai wudu atau enggak? Enggak bisa ya. Kalau air mutanajis, air yang sudah mengandung najis. Oke, kalau dalam pikiran, bersuci pikiran, kan kita butuh rasio untuk menentukan mana wudunya pikiran dengan air yang mana. Kalau dalam pikiran yang disebut sebagai air mutlak itu yang seperti apa? Ini nyambung kepada dulu-dulu Cak Nun pernah ngomong bahwa ilmu paling murni itu ya disiplin matematika. Karena menurut saya air mutlak adalah matematika di situ. Disiplin rasio, bahasa alam semesta, bahasa rasio, bahasa kemurnian. Karena kenapa dia murni? Karena kita tidak terlibat di dalamnya. 4 tambah 4 Anda pendukung Jokowi atau pembenci Jokowi sama dengan 8, nggak ada bedanya. Kita tidak terlibat sama sekali di situ. Matematika adalah matematika, dia berdiri sendiri. Bagaimana kita mengikuti fakta tanpa kita ikut terlibat di dalamnya. Yang paling suci di situ. Yang kedua adalah air musamas, air yang sudah berhubungan dengan dengan alam ya, matahari dan seterusnya. Itu kalau di ilmu saya nyebutnya ilmu fisika. Ilmu fisika karena fisika itu belajar tentang alam. Pendapat dia tentang kejadian di alam tidak penting. Kalau kelapa jatuh ya kelapa jatuh, kecepatan segitu. Bahwa presisinya tidak kita bisa jangkau dengan 100%, itu memang karena kita tidak mampu untuk mencapai situ. Ada kemampuan kita, ada limitasi di situ. Jadi dia masih bisa untuk mencari kebenaran, untuk bisa mencari Tuhan, walaupun ada degradasi sedikit di situ, seperti air musamas. Terus yang ketiga, ini aku rada ngeri ngomongnya. Yang ketiga adalah air muktamal ya. Mustakmal. Air mustakmal, air yang sudah dipakai wudu. Ini terjemahan saya. Di sini air yang sudah dipakai wudu adalah orang sudah memakai akalnya, sudah memakai rasionya untuk membersihkan dirinya sendiri. Outputnya berarti adalah tafsir-tafsir Al-Quran. Jadi tafsir-tafsir yang ada di kasanah kita ini itu tidak bisa buat berwudu mencari kebenaran. Karena itu sudah dipakai wudu penulisnya. Itu adalah output dari dia berwudu dan mencari kebenaran dalam Qurannya. Kalau kita melihat sebagai referensi untuk mencari kebenaran nggak masalah, tapi kita tidak bisa 100% menggunakan itu sebagai tempat berwudu, karena itu wudunya orang lain. Yang terakhir adalah air mutanajis. Ini kan bedanya tadi antara air itu tadi bedanya seberapa besar invest manusia ke dalam informasi itu. Ini air mutanajis nomor 1 seperti yang dikatakan tadi, media massa. Informasi media massa. Karena di situ tidak ada, di situ manusia sangat-sangat terlibat. Ilmu sosial dan media massa terutama kalau yang bisa dilihat. Orang menulis pasti ada motifnya, ada tujuannya, ada kerangkanya. Itu tidak mungkin bisa dijadikan untuk berwudu, untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Dia hanya hin, hanya petunjuk-petunjuk kecil-kecil untuk mencari kebenaran. Nah, jadi rasio amat sangat penting, bukan cara menggunakan rasionya itu sendiri. Rasio digunakan untuk menganalisa guna rasio itu sendiri. Nah, begitulah sedikit banyak.
piye rasiomu wis umum rong iki. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa rasio amat sangat penting karena agama diciptakan untuk orang-orang yang berakal, dan akal itu salah satu senjata utamanya itu yang namanya rasio. Bahwa kita menuhankan rasio, kita menuhankan siapa, uang, menuhankan apa, itu kita terjebak dalam, kalau kepercayaan yang sudah kita percaya ya kita terjebak dalam la ilaha. Tapi diperlukan itu mungkin dalam perjalanan setiap orang karena PR orang masing-masing untuk menemukan ilallahnya. Asal tidak pernah kita berhenti mencari dalam hidup kita. Ngoten dhisik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Abraham.